Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran. Nah, apa kabar saya di rumah? Mudah-mudahan baik ya. Dan ayo bergabung bersama kami, ambil Al-Qurannya, buka di Quran surah Qaf, nomor surah ke-50, dimulai dari ayat ke-40 sampai dengan ayat ke-45. Nah, tadi sedikit kita jeda pada dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat. Jadi kenapa kita perlu bertasbih mengagungkan asma Allah? Karena tadi di dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada-Lah kami menyembah, na'budu wa iyyahu nasta'in, dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Dan ketika kita meminta hajat kepada sesuatu, jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia, harus diawali dengan kalimat pembuka, memuji, ataupun ya kalimat pembuka lah bahasanya. Dan begitu juga dengan Allah. Jadi ketika kita meminta kepada sesuatu Allah, harus ada kalimat pembuka. Ya, sebaik-baik kalimat pembuka meminta, ya, kalimat meminta dalam pembuka adalah meminta adalah memuji. Nah, jadi di sini tentu kita harus dianjurkan untuk memuji Allah, diantaranya dengan bertasbih mengagungkan Allah dengan kalimat subhanallah. Nah, selanjutnya di ayat ke-41 kata Allah Subhanahu wa taala, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Dan kata Allah, dengarkan, wastami', ya, dan dengarkan, yauma yunadil munadi, ya, dengarkan. Seruan tentu di sini yauma, pada hari, ya, pada hari ketika penyeru itu, yunadil munadi mim makanin qarib, yaitu yang di sini disebut penyeru itu adalah malaikat. Yang mereka di mana di sini munadi menyeru, min makan dari tempat yang dekat, mim makan dari tempat yang dekat. Nah, jadi mereka menyeru apa? Ya, tentu di sini kalau kita lihat munasabat ayat ini berkaitan dengan hari kiamat. Nah, mana dijelaskan Allah di ayat ke-42, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Hari, ya, yauma, di mana pada hari itu, di sini tentu yasma'una berkaitan dengan pada hari itu, ya, ketika mereka mendengar, ya, yasma'una, ya, yasma'una sayhata bil haqq, yaitu mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, ya, sayhata bil haqq. Dzalika yaumul khurud, ya, dzalika yaumul khurud, itulah hari, ya, itulah hari mereka di sini adalah tentunya manusia keluar dari yaumul khurud. Dari mana keluar? Yaitu tentu dari alam kubur. Jadi hari kebangkitan. Nah, selanjutnya di ayat ke-43 Allah menunjukkan kekuasaannya. Inna nahnu nuhyi, sesungguhnya kami yang inna nahnu nuhyi wa numit, dan sesungguhnya kata Allah, kami yang menghidupkan dan mematikan. Inna nahnu nuhyi wa numit, dan wa ilaina, dan kami pula yang wa ilaina, dan kepada kami tentunya, ya, kepada kamilah pula kamu dikembalikan. Ini kekuasaan Allah luar biasa. Maka di ayat yang lain korelasinya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi memang kita ini enggak pantas untuk ingkar kepada Allah, karena di sini ayat Allah sebutkan inna nahnu nuhyi wa yumit. Sungguhnya kata Allah, memang Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada Allah juga kita dikembalikan. Maka kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, kenapa kata Allah kamu ingkar kepadaku, kepada Allah, padahal kamu itu dulu mati, lalu kami hidupkan, kami matikan, lalu kami hidupkan. Nah, ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Maka memang manusia tidak pantas untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya bahwasanya orang yang ingkar kepada Allah pada hari kiamat, tentu mereka tidak akan mendapatkan naungan, dan tentu dimasukkan ke dalam sesuatu yang tempat yang tidak mengenakan. Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwasanya memang
kita dianjurkan untuk senantiasa mengagungkan asma Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa di rumah kurang lebih yang bisa kita ambil makna yang terkandung dari pembahasan kita pada hari ini. Semoga ini bisa kita jadikan suatu pembelajaran dan kita ambil ibrahnya sehingga bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita minta teman-teman kita yang ada di studio untuk membaca, ya, lalu kita koreksi bacaan-bacaan sebagai bentuk pembelajaran dalam tahsinul qiraah, perbaikan-perbaikan dalam bacaan Al-Quran kita. Kita mulai dari ayat ke-40, ya, silakan dari Bella, ya. Dari Bella ayat 40, kita satu ayat lebih dahulu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Oke. Sudah di ayat ke-40. Sekarang silakan Alesya dibaca ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Oke. Novelia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Oke. Elis terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Oke, baik. Nah, sekarang kita koreksi dulu di ayat ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Wa minal laili fasabbihhu. Nah, jadi di sini harus dibedakan antara huruf ha dan huruf ha, ya, ha atau ha kecil atau ha pedas dengan ha. Jadi ketika ada ha yang sukun, ini ha tipis atau ha pedas, fasabbih, masukkan dalam tenggorokannya. Fasabbih, bih, dibukakan tenggorokannya itu. Fasabbihhu. Itu baru hu, ya. Fasabbihhu. Itu ya. Saya ulangi. Wa minal laili fasabbihhu. Bihhu. Jadi pertama tenggorokannya dibuka, ya. Fasabbihhu. Nah, ini karena berbeda, bukan fasabbihhu, beda, ya. Karena dua sifatul huruf ha dan ha ini berbeda, makhrajul hurufnya pun berbeda, tempat keluar hurufnya berbeda. Dia ada ha kecil, ada ha besar atau ha pedas. Ha tadi ha kecil, ya. Nah, fasabbihhu, lalu wa adba dal itu qalqalah. Nah, jadi qalqalahnya kecil atau qalqalah sughra. Wa adba sambil lewat karena dia sughra, ya. Wa adbaras sujud. Wa adbaras sujud. Nah, yang terakhir itu dal juga qalqalah. Ya, sama dal. Yang pertama dal qalqalah sughra, yang terakhir itu dal qalqalah kubra, besar, ya, besar. Nah, berbeda dia meskipun sama-sama dal tapi kategorinya berbeda. Pertama itu qalqalah sughra, yang kedua dal yang disukunkan karena faktor kita waqaf atau berhenti, itu masuk dalam kategori qalqalah besar atau kubro, maka berbeda pengaplikasiannya. Jadi yang pertama wa adba, ya, sekali lewat karena sugro.
yang terakhir itu memang harus dipantulkan lebih besar. Wa adbaras sujud. Sujud memang dipantulkan besar. Mana dia di akhir. Di akhir karena faktor kita wakaf ya, atau kita berhenti. Nah, itu berkaitan dengan qalqalah. Dua huruf satu huruf yang sama tapi dia berbeda. Pertama sugro, yang kedua masuk dalam kategori kubro karena posisi hurufnya terletak di tengah dan di akhir. Ini di ayat ke-40. Sekarang kita baca ayat ke-41. Silakan dari Novelia. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami' yawma yunadil munadi mim makanin qarib. Oke, Elis silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami' yawma yunadil munadi mim makanin qarib. Iya, Bella silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Ya, terakhir Alesya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wastami yauma yunadil munadi min makanin qarib. Iya, baik. Nah, sekarang kita lihat di ayat ke-41. Tentu ada beberapa hukum yang perlu kita explore ya, yang perlu kita jelaskan, tetapi tentunya akan kita jelaskan setelah jeda. Pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Quran.